A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Al-kalamu huwa labdul murakabul mufidu bil wad'i. Jadi insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kitab ilmu nahu. Ilmu nahu yang kita ambil adalah kitab Mukhtasar Jidan. Kitab Mukhtasar Jidan itu adalah kitab syarah daripada kitab Jurumiyah. Nah, mungkin bagi kita yang sudah pernah pesantren, kitab ini sudah tidak asing. Namun kepada kesempatan ini kita sifatnya hanya mengulang, barangkali ingatan kita lupa, dan atau ada pelajaran yang kita lewati. Jadi pada kesempatan ini insya Allah beberapa waktu dijelaskan, kemudian akan ada sistem tanya jawab. Tanya jawab bagi teman-teman yang lupa dengan materi ini dan atau masih ada yang masih mengganjal untuk pemahamannya, boleh dipertanyakan di session ini. Saya akan membahas tentang kalimat ini. Al-kalamu huwa labdul murakabul mufidu bil wad'i. Kalam adalah lafaz yang tersusun yang memberikan manfaat atau yang berfaedah bil wad'i dengan bahasa Arab atau dengan menyengaja. Yakni anal kalama inda nahwiyina, yaitu kalam inda nahwiyina menurut pakar ahli nahu wa labdu ila akhirihi, yaitu lafaz sampai dengan akhirnya. Nah, ini yang dimaksud dengan lafaz dari sini, al-labdu murakkabun mufidu bil wad'i. Kemudian kita jelaskan satu persatu. Jadi kalam itu menurut ahli nahu adalah lafaz, yang kedua murakkab, ketiga mufid. Nah, ini ada maknanya. Lafaz murakkab mufid ini ada makna yang lebih luas. Jadi bukan hanya sekedar penerjemahan. Nah, maka di sini dijelaskan, walabdu huwa as-sautul musta'milu ala ba'di hurufil hijaiyati ka zaidin. Lafad, kata lafad di sini ini memiliki arti apa? As-sautul musta'milu, suara yang mencakup. As-sautul musta'milu, suara yang mencakup ala ba'di hurufil hijaiyati, atas sebagian huruf-huruf hijaiyah ka zaidin, seperti kata zaid. Nah, zaidin ini terbentuk dari huruf zai, ya, dan dal. Jika kita gabung zaidun atau zaidin, nah ini adalah di antara disebut dengan lafaz karena tersusun dari suara yang mencakup huruf hijaiyah. Jadi kalau misalnya ada namanya misalnya Simon, kalau tulisan Simonnya itu menggunakan huruf Latin, maka itu bukan bagian daripada lafaz. Jadi ini kita gunakan nama orang yang ditulis dengan huruf Arab. Kemudian jika kita baca, kita suarakan, karena lafaz ini adalah kata kuncinya as-saut, suara. Suara. Jadi kalau hanya ditulis saja, contohnya Zaidun ini kita tulis, kemudian kita lihatin saja. Nah, maka kata Zaid ini tidak apa namanya, belum disebut dengan lafaz. Jadi disebut lafaz kalau dia sudah kita baca Zaidun. Nah, suara kita keluar kemudian mengandung huruf hijaiyah, itu huruf zai, ya, dan dal. Kemudian fa innahu sautun istamala ala zaidi wal ya'i wad dali, karena kata Zaid ini, fa innahu, karena kata Zaid ini sautun istamala ala zai, suara yang mencakup kepada huruf zai, wal ya wad dali, dan huruf ya dan dal. Nah, itu yang tadi saya sebutkan tadi. Fa illam yastamil ala ba'di hurufi, maka jika tidak mencakup, ya, huruf itu tidak mencakup ala ba'di hurufi, atas sebagian huruf-huruf, kasauti tadi seperti suara gendang, wala yusamma lafdan, maka tidak dinamakan lafaz. Jadi kalau kayak gendang,
seruling, seruling kan kita suarakan tuh ada suaranya. Itu tidak disebut dengan lafaz. Di lafaz itu harus sautun istamala ala ba'di hurufil hijaiyati. Ma fa kharaja bil lafzi maka mufidan wa lam yakun lafdan. Nah, maka dikecualikan lafaz sesuatu yang memberikan faidah atau manfaat. Walam yakun lafdon, akan tetapi tidak disebut lafaz. Apa? Contohnya kalau isyarati seperti petunjuk, seperti isyarah petunjuk. Kalau kita lihat di jalan, ya kalau di jalan itu suka ada petunjukan. Kalau arah ke Serang, ke Jakarta itu juga bukan disebut dengan lafaz. Wal kitabati dan seperti tulisan masih nyambung dengan tadi. Fala tusama kalaman anda nuhati maka tidak dinamakan kalam menurut ahli nahwu. Ya. Jadi eh, petunjuk, kemudian tulisan, nah, kemudian patung, ya simbol dan sebagainya itu tidak disebut dengan kalam menurut ahli nahwu sekalipun memberikan faidah. Ini makanya fakharaja bilab dimakan mufidan walam yakun lafdon. Ini maksudnya ya. Jadi kita fokus yang namanya lafaz adalah suara yang mencakup kepada huruf hijaiyah. Itu saja. Kemudian yang kedua kita pahami al-murokab. Al-murokab di sini. Wal murokabu matarokaba min kalimataini fa aksara. Dan murokab adalah kalimat yang tersusun dari dua kalimat atau lebih. Koma zaidun seperti kalimat koma zaidun. Nah, kata koma zaidun ini tersusun dari dua kata, yaitu koma dengan zaidun. Nah, inilah yang disebut dengan murokab. Jadi dia sudah lafaz, lafaznya adalah huruf hijaiyah. Kedua, dia ini sudah lebih dari satu kata, maka disebut dengan murokab. Contoh berikutnya adalah wa zaidun qaimun. Wa zaidun qaimun, ini zaid satu kata, qaimun dua. Jadi ini sudah murokab. Wal misalul awalu Wal misalul awalu fi'lun wa fa'ilun. Contoh yang pertama adalah fi'il dan fa'il. Mana ini? Koma zaidun. Komanya fi'il, zaidunnya fa'il. Wa kullu fa'ilin marfu'un. Dan setiap fa'il adalah dirofahkan. Ini yang mana? Fa'il itu zaidun di sini. Ini fa'il dirofahkan. Nah, diharkat dengan domaten. Ini diharkat dengan domaten. Wal misal usani mubtada wa khobarun. Dan contoh kedua adalah mubtada dan khobar. Mana contoh kedua ini? Zaidun qaimun. Nah, ini zaidunnya mubtada, kemudian qaimunnya khobar. Wa qul mubtada'in marfu'un dan setiap mubtada dirofahkan bil ibtidai dengan ibtida. Dirofahkan dengan awal kata atau awal kalimat. Nah, terkait tentang pemahaman fi'il fa'il, mubtada khobar ini akan dijelaskan lebih luas pada kesempatan yang akan datang. Karena ini kita fokus hanya memahami tentang apa lafaz murakab. Murakab dulu. Jadi ini sebenarnya awal yang apa ya terputus pembahasannya karena kita hanya membahas ini, tetapi karena di dalam kitab ini dijelaskan ya kita masukkan. Nah, walaupun nanti ini akan dibahas lebih luas pada babnya. Kemudian waqulu khabarin marfu'un bil mubtada'i dan setiap khobar diropakan oleh mubtada. Ya, setiap khobar mana ini contoh wa zaidun qaimun. Nah, ini zaidunnya mubtada, qaimunnya khobar. Nah, ini dibaca domaten qaimun. Kenapa dibaca qaimun? Karena jadi khobar yang diperintahkan rofanya oleh siapa? Oleh mubtada yang ini. Nah, terkait masalah mubtada khobar tadi kita akan bahas pada pembahasan lebih luas pada babnya ya. Selanjutnya wa kharaja bil murakabi al mufradu ka zaidin dan dikecualikan murakab yaitu mufrad ka zaidin seperti kata zaid. Kalau misalnya kata itu hanya satu saja, zaidun. Kalau kita lihat di sini contohnya zaidun qaimun. Nah, zaidun qaimun ini kan kalau di bahasa Indonesia kan artinya Zaid sedang berdiri. Misalnya katanya hanya Zaid saja, tidak ada qaimunnya. Ini namanya mufrad. Maka
ini belum disebut dengan murokab. Disebut murokab kalau dia susunnya sudah dua kata atau lebih. Itu yang disebut dengan murokab. Fala yuqalu kala, fala yuqalu kalamun aidon dan hati, maka tidak dikatakan kalam juga menurut ahli nahwu. Jadi kalau misalnya satu kata, maka belum bisa disebut kalam. Jadi tadi syarat kalam, syarat disebut dengan kalam itu pertama lafad ya, bentuknya huruf hijaiyah, kedua harus murokab. Kalau belum murokab belum bisa disebut dengan kalam. Kemudian yang berikutnya adalah wal mufidu ma afada faidatan yasunu sukutu alaiha minal mutakallim wasami. Yang ketiga adalah pemahaman tentang mufid. Apa itu mufid? Mufid itu adalah ma afada faidatan yasunu sukutu alaiha. Kalimat yang memberikan manfaat. Yasunu sukutu yang membuat diam alaiha atas faidah tersebut minal mutakalimi dari orang yang berbicara wasami'i dan orang yang mendengar. Kaqoma Zaidun seperti kata koma Zaidun. Nah, koma Zaidun ini adalah susunan kalimat yang mufid. Yang mufid. Kenapa disebut mufid tadi ini? Ma'afada faidatanya sunu sukutu alimnya mutakan wasami'i. Kalau bahasa singkatnya, ini kata koma Zaidun itu dapat dipahami oleh pembicara dan pendengar. Nah, apa yang bisa dipahami oleh pendengar dan pembicara? Nah, kita pahami di sini koma Zaidun itu kalau di bahasa Indonesia kan artinya telah berdiri Zaid atau Zaid telah berdiri. Seandainya saya sebagai orang yang berbicara, ya, saya ngomong dengan orang yang saya ajak bicara. Misalnya saya punya teman, misalnya namanya Ahmad. Ahmad, tahu nggak eh, koma Zaidun? Zaid telah berdiri. Nah, dengan saya berbicara itu kepada si Ahmad tadi, kemudian si Ahmad akan menerima informasi paham. Oh iya iya, Zaid telah berdiri. Begitupun saya menyampaikan kepada Ahmad sudah lengkap kalimatnya. Gitu. Kalimatnya lengkap di mana? Di sini tersusun dari kata koma itu fiil, Zaidun fa'il. Di dalam kalimat bahasa Arab disebut dengan kalimat sempurna kalau kalimat itu sudah apa namanya? Sudah mufid. Nah, sudah mufid. Mufid di sini artinya kalau ada susunan kata fiil maka harus ada fa'il. Kalau susunan awalnya adalah mubtada maka harus ada khobar gitu. Jadi kalau ada fiil harus ada fa'il, kalau ada mubtada harus ada khobar. Nah, jika kalimat itu tersusun dalam satu kalimat maka itu disebut dengan mufid. Jadi sempurna. Jadi pemahamannya sudah dipahami oleh pendengar dan pembicara. Makanya nanti kita akan bahas tentang lebih luas tentang masalah fi'il fa'il mubtada khobar itu pada babnya. Ini hanya sebagai contoh saja. Ya, contoh pengertian saja. Kemudian contoh kedua adalah Zaidun qaimun. Nah, Zaidun qaimun artinya Zaid adalah qaimun adalah orang berdiri. Nah, di sini maksudnya secara bahasa Zaid itu kedudukannya sebagai mubtada, qaimun sebagai khobar. Saya bilang tadi dalam bahasa Arab, kalau susunan katanya itu terbentuk dari fiil dan fa'il, maka sempurna. Mubtada dan khobar maka sempurna. Begitu. Jadi kalau misalnya cuma mubtada saja, nggak ada khobar, belum disebut sempurna, belum disebut mufid. Gitu. Atau fiil saja berdiri sendiri, tidak ada fa'il, maka juga belum disebut mufid. Minhuma afada faidatan yahsunu sukutu alaihi minal mutakalimi wasami'i. Duanya. Setiap tiap daripada keduanya ada faidatan yasunu sukutu alaiha memberikan manfaat, memberikan faidah yang membuat diamnya seseorang baik itu pendengar ataupun pembicara ya wahia al-ikhbaru bi qiyami Zaidin yaitu berita tentang berdirinya Zaid. Fa inna sami'a idza sami'a fa inna sami'a idza sami'a dzalika la yantadiru syai'an akhara.
Maka orang yang mendengar, jika mendengar kalimat tersebut, la yantadiru syai'an akhara, maka dia tidak menunggu sesuatu yang lain. Jadi kalau sudah mendengar Zaid orang yang berdiri atau Zaid telah berdiri, maka pendengar tidak lagi menunggu kata-kata yang lainnya gitu. Ya tawaqqafu alaihi tamamul kalami. Ya, yang membuat berhentinya atau yang membuat eh, sempurnanya kalam tersebut. Wa yasuna aidan sukutul mutakalimi, dan membuat juga diamnya orang yang berbicara. Kamu kalau di Indonesia, kamu tahu kan caranya? Ya. Kemudian, jadi intinya di sini eh, apa disebut dengan mufid itu ya tadi kalau jumlah fi'liyah itu harus ada fi'il dan fa'il. Kalau jumlah ismnya dia harus terbentuk kalimat yang sempurna. Kalau ismnya contohnya di mubtada dan khobar, gitu ya. Kemudian berikutnya wa kharaja bil mufidi al murakabu, dan dikecualikan mufid adalah murakab. Di sini yang dimaksud dengan wa kharaja bil mufidi al murakabu ghairul mufidi, dan dikecualikan mufid murakab yang tidak mufid. Apa maksudnya? Nahu gulamu zaidin. Contohnya adalah gulamu zaidin. Nah, gulamu zaidin artinya adalah pelayan Zaid, atau gulam ini bisa terjemahannya pelayan, bisa juga artinya hamba sahaya laki-laki ya. Tergantung siapa kalimat. Gulamu zaidin ini artinya misalnya pelayan Zaid. Jadi kalau ada orang ngomong pelayan Zaid, nah ini orang yang mendengar tidak akan mengerti. Ya, kenapa dengan pelayan Zaid kan gitu. Nanti akan timbul pertanyaan baru. Makanya kalau dari sisi kalimat ini udah murokab. Gula muzaidin pertama dia sudah lafad, kemudian juga sudah murokab. Kenapa murokab? Karena dia sudah tersusun dari dua kata. Nah, kemudian dia belum bisa disebut dengan mufid. Gitu. Kenapa? Walaupun dua kata tapi tidak sempurna. Makanya di sini dikatakan min ghairi isnadi syai'in ilaihi. Ya, tanpa bersandar sesuatu kalimat ini kepada kalimat yang lain. Ya, kalau kita lihat dari si status kedudukan i'rab ini, gula muzaidin ini mubtada. Ya, gula muzaidin, pelayan Zaid ini mubtada. Khobarnya nggak ada, gitu. Cuma gula muzaidin saja. Maka ini belum mufid. Ya. Kemudian wa in qoma zaidun. Nah, contoh yang kedua adalah in qoma zaidun. In qoma zaidun ini jika diterjemahkan artinya jika telah berdiri Zaid, atau jika Zaid telah berdiri. Jika telah berdiri Zaid, misalnya saya berbicara kepada Ahmad, berdiri, jika telah berdiri Zaid, maka pendengar tidak akan mengerti. Dia membutuhkan kelanjutan dari kata tersebut. Dari sisi kalimat, ini in koma Zaidun ada tiga kata. Maka in koma Zaidun ini sudah murokab karena lebih dari lebih dari satu kata ya. Ini sudah murokab, sudah lafaz, sudah murokab, tapi belum mufid, belum dipahami. Mufid itu dipahami, belum dipahami. Nah, walaupun ini tiga kata, tapi ini belum dipahami. Apa yang membuat tidak dipahami? Kata in. In itu artinya jika ya. Dalam bahasa yang disebut dengan in syartiyah. Nah, maka untuk menyempurnakan kata ini membutuhkan jawab. Jadi contohnya in koma zaidun, misalnya kalau di bahasa Indonesia kan, jika telah berdiri Zaid, maka Zaid pergi ke rumah misalnya. In koma Zaidun dahaba ilal baiti. Nah, jika jika kata-katanya seperti itu, jika telah berdiri Zaid, maka Zaid pergi ke rumah misalnya. Nah, ini sudah sempurna. Jadi kalau ada in, dalam bahasa Indonesia jika ada sebab maka harus ada akibat. Seperti itu. Jadi kalau susunan katanya ada kata-kata sebab maka harus ada akibat. Jika ada in maka harus ada jawab. Jika ada insartiah maka ada jawab, seperti itu. Maka kita tambahkan untuk membuat kata yang sempurna. Fa inna tamamal faidati fihi yatawaqqafu ala zikri jawab syarti. Maka ya, bahwasanya menyempurnakan kalimat yang sempurna di dalam kalam
ya. Men- Fa yatawaqqafu ala dzikri jawabi syarti, menjadikan atau menyebutkan jawab syarat. Fala yusamma kalamun minal misalaini kalaman indan mahati, maka tidak disebut setiap-tiap dari dua contoh tadi sebagai kalam dan mahati menurut ahli nahwu. Nah, jadi tadi itu ya. Pertama, kalau kata-katanya gulamu zaidin saja, terbentuk jadi mubtada saja, belum ada khobarnya, maka belum disebut mufid. Kemudian, jika eh, kata-katanya hanya infoma zaidun saja, tidak ada jawabnya, maka juga belum disebut dengan kalam. Karena masih, apa namanya, eh, masih membutuhkan kalimat berikutnya. Kemudian, wa qawluhu bil wad'i, fasarahu ba'duhum bil qasdi. Kata-kata bilwad'i, ya. Ucapan pengarang kitab kata bilwad'i. Tadi saya jelaskan bilwad'i itu saya terjemahkan dengan kata-kata bilwad'i dengan bahasa Arab atau dengan menyengaja. Ini sesuai dengan tafsirannya. Fasarahu ba'duhum bil qasdi. Ya. Sebagian ulama, ya, menjelaskan kata bilwad'i ini artinya dari bil qasdi, dengan sengaja. Jadi kalau kita misalnya terjemahkan al-kalamu walabdul mufidu walabdul murakkab bil wad'i gitu ya. Dimaknai dengan sengaja boleh gitu. Boleh juga dengan bahasa Arab. Fa kharaja ghairul maksudi ka kalamina ini. Maka dikecualikan selain yang disengaja kakala mina ini seperti omongan orang tidur, wasahi dan orang yang lalai, ya, orang yang lupa. Jadi kalau ada orang ngelindur termasuknya, sekalipun dia sudah ngomongnya itu sudah dengan lafaz, sudah murokat, sudah mufid, gitu kan, tapi dia dalam keadaan tidur. Kalau bahasa kitanya ngelindur ya, ngelindur, orang tidur ngomong, ngelindur. Ini juga belum disebut dengan kalam, termasuknya orang yang orang yang lalai juga itu termasuknya eh, apa namanya belum disebut dengan kalam. Fala yusama kalam anak dan mahati, maka tidak dikatakan sebagai kalam menurut ahli nahwu. Kemudian wa ba'duhum fasarahu bil wad'i al arabiyyu. Kemudian bil wad'i ini, ya, wa ba'duhum, dan sebagian ulama menjelaskan kata bil wad'i adalah ucapan orang Arab. Fa kharaja kalamul ajami, maka mengecualikan eh, kalam ajami katurki wal barbari, seperti eh, seperti bahasa Turki, seperti bahasa barbar. Fala yusama kalaman inda mahati, maka tidak dinamakan kalam menurut ahli nahwu. Nah, ini jelas sekali bilwadi ini dia harus bahasa Arab gitu. Ada kayak kita dengar ya, tadi orang Turki juga kalau ngomong mirip-mirip Arab, ya, mirip-mirip Arab gitu kan. Nah, itu bukan disebut dengan kalam gitu. Jadi sekalipun dia mirip Arab, tetap saja tidak bisa disebut dengan kalam. Jadi kalam itu harus bahasa Arab murni, termasuknya kalamul ajami. Ya, kalamul ajami. Jadi kalamul ajami ini termasuknya bahasa selain Arab. Berarti bahasa Indonesia, bahasa selain Arab, ya, itu bukan disebut dengan kalam. Jadi kalam itu harus berbentuk huruf dari bahasa Arab, kemudian diucapkan keluarnya bahasa Arab juga. Ini ya sebagai contoh. Nah, itulah misal majtama'a fihil quyudu al-arba'ah qoma Zaidun wa Zaidun qa'imun. Nah, contoh kalimat yang dikumpulkan yang di dalamnya eh, empat empat ikatan, itu contohnya adalah koma Zaidun wa Zaidun qaimun. Artinya telah berdiri Zaid dan Zaid sedang berdiri. Ini dua contoh, ini adalah contoh dia termasuk kalam. Tersusun dari dua kata, berarti sudah murokab, tersusun dari huruf hijaiyah, tersusun dari fi'il fa'il. Nah, jadi kemudian yang kedua juga sama, tersusun dari lafad, tersusun dari murokab, tersusun dari mufid. Ya, karena pendudukannya mubtada dan khabar. Nah, fal misalul awwalu
Maka contoh yang pertama fi'lun wa fa'ilun. Contoh yang pertama ini koma Zaidun adalah fi'il fa'il, wasani mubtada wa khobarun, dan yang kedua contoh yang kedua adalah mubtada khobar. Wa kullun minal misalah ini labdun murakabun mufidun bil wad'i. Nah, maka setiap-tiap dari dua contoh tersebut adalah lafad murakab mufid bil wad'i fahuwa kalamun, maka itulah yang disebut dengan kalam. Nah, itulah penjelasan tentang al-kalamu huwa labdul al-kalamu huwa labdul murakkabul al-mufidu bil wad'i.